Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala LL-Dikti Wilayah 7 atau yang mewakili, para pejabat sipil TNI dan Polri Wilayah Kota Malang, para pemimpin PTN dan PTS di Wilayah Kota Malang, para pemimpin perusahaan di Wilayah Kota Malang, pimpinan P3M STI Malang Kuseswara, Direktur Pasca Sarjana STI Malang Kuseswara, Direktur Program Pendidikan Profesi Akuntansi STI Malang Kuseswara, para orang tua, wali wisudawan wisudawati STI Malang Kuseswara, para dosen, karyawan, wisudawan, dan undangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan karunia begitu besar, sehingga pada hari ini kita semua dapat bertemu dalam suasana yang bahagia, damai, dan sejahtera. Meski masih dalam situasi kondisi pandemi COVID-19, semoga special moment pada hari ini dapat kita lalui bersama dengan lancar, serta mendapatkan bimbingan dan ridha Yang Maha Kuasa. Amin. Bapak Ibu, hadirin yang saya hormati, para wisudawan yang berbahagia. Hari ini merupakan sebuah peristiwa bersejarah bagi kita, khususnya bagi wisudawan yang akan dilantik menjadi sarjana. Oleh karenanya, pada kesempatan yang sangat baik ini, tentu sangat tepat kalau saya sampaikan beberapa hal kepada hadirin terkait dengan keberadaan kita sebagai keluarga besar STI Malang Kuseswara. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, wisuda hari ini adalah kali kedua STI Malang Kuseswara melaksanakan wisuda secara offline dan online dengan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana telah diatur oleh pemerintah. Semester Gasal tahun akademik 2021-2022 ini merupakan wisuda STI Malang Kuseswara yang ke-71. Kali ini diikuti oleh 155 orang wisudawan dengan perincian program strata 1 sebanyak 135 orang, 72 orang dari program studi manajemen, 63 orang dari program studi akuntansi. Program strata 2 sebanyak 7 orang dan program pendidikan profesi akuntansi sebanyak 13 orang. Sehingga sampai dengan semester ini, STI Malang Kuseswara telah meluluskan sebanyak 26.391 orang program S1, 328 orang program S2. Hadirin yang saya hormati, tidak berlebihan kiranya jika dalam kesempatan yang baik ini saya sampaikan bahwa lembaga kita ini semakin lama semakin mengalami banyak kemajuan. Hal ini sudah barang tentu merupakan hasil kerja keras yang telah kita lakukan bersama, di mana dalam setahun terakhir ini begitu banyak prestasi yang kita raih, antara lain: 1. Dari hasil peringkat perguruan tinggi Indonesia tahun 2020 oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek Dikti, kampus kita meraih predikat sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi terbaik ke-1 se-Indonesia dan masuk menjadi 100 besar perguruan tinggi terbaik selama 6 tahun berturut-turut dari 4.000-an perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Indonesia. 2. Meraih penghargaan sebagai perguruan tinggi unggulan kelompok sekolah tinggi yang berprestasi pada 4 bidang penilaian, yaitu bidang tata kelola, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kemahasiswaan dari LL-Dikti Wilayah 7 Jawa Timur. Penghargaan ini telah diterima selama 14 tahun berturut-turut dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2021. 3. Kembali diraihnya nilai akreditasi A untuk prodi akuntansi dan manajemen dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, serta diraihnya peringkat baik sekali untuk akreditasi perguruan tinggi dan program magister manajemen pada bulan September 2021 kemarin.
4 telah tersertifikasi ISO sejak tahun 2005 dan mulai tahun 2018 menggunakan versi ISO 9001, 2015 sampai sekarang. 5 yang membanggakan prestasi mahasiswa-mahasiswi STI Mangkuseswara sepanjang tahun 2021 ini. 4 orang mahasiswa menerima Jarum Beasiswa Plus tahun ajaran 2021-2022. Mereka adalah Maulana Majid Yafi Mari, Diki Nurul Faizar, Ervina Nataliaka, dan Ferdina Ulfi Maudia. 1 orang mahasiswa angkatan 2019, NPK K 2019 135141 atas nama Andre Permana Putra Sanjaya mendapatkan pendanaan dari Dikti untuk kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia. 5 orang mahasiswa yang telah lolos mengikuti online Spring and Fall Japanese Language Program 2021 di Kanda University, Jepang selama 1 semester atas nama Fitriana Pangestuti, Okitasha Hidayat, Aisyah Novitasari, Muhammad Nur Rafiq Firmana, Ananda Mayangsari. 6 hibah kelembagaan dari Dikti yang berhasil diraih oleh STI Mangkuseswara, yaitu program kompetisi Kampus Merdeka atau PKKM tahun 2021. 7, dan kampus kita merupakan salah satu kampus yang telah mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Program MBKM merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tahun 2021, STI Mangkuseswara berpartisipasi aktif dalam berbagai skema, yaitu A. Pertukaran Mahasiswa Merdeka Dalam Negeri atau PMMDN, di mana STI Mangkuseswara menerima sebanyak 24 orang mahasiswa yang berasal dari 7 perguruan tinggi di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Demikian pula sebaliknya sebanyak 26 orang mahasiswa STI Mangkuseswara ditempatkan di 5 perguruan tinggi di wilayah Bali, NTT, dan NTB. Selain itu, para mahasiswa tersebut juga mengikuti kuliah daring di 34 perguruan tinggi mitra di seluruh Indonesia. B. Program Magang Merdeka, di mana sebanyak 25 mahasiswa STI Mangkuseswara mengikuti program magang di berbagai perusahaan, di BUMN, perusahaan swasta, kantor akuntan publik, dan UMKM. Program Kampus Mengajar, di mana sebanyak 6 orang mahasiswa STI Mangkuseswara berpraktik mengajar di berbagai sekolah dasar. D. Program Pejuang Muda Kementerian Sosial RI diikuti oleh 1 orang mahasiswa. E. Program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia atau KMMI diikuti oleh 2 orang mahasiswa. F. Program Studi Bahasa Jepang Online di Kanda University of International Studies, Jepang diikuti oleh 4 orang mahasiswa. 8. Sebagai salah satu PTS yang dipercaya oleh pemerintah untuk menyalurkan beasiswa bidik misi, yang sekarang lebih dikenal dengan program KIP Kuliah sejak 2012 sampai dengan sekarang. 9. Setelah selesai program hibah dari Erasmus Plus dari European Union selama 3 tahun melalui program Growing Indonesia A Triangular Approach atau KITA, untuk pengembangan entrepreneurship yang dilaksanakan dengan konsorsium 3 perguruan tinggi di luar negeri, yaitu di Eropa, dan 7 perguruan tinggi di dalam negeri, STI Mangkuseswara kembali mendapat hibah dari Erasmus Plus untuk 3 tahun ke depan, melalui program The Indonesian Higher Education Leadership and Management atau kita kenal dengan IHLEAD. 10.
Tahun ini adalah 20 tahun kerjasama kampus kita dengan Kanda University of International Studies, Jepang, untuk pengembangan bahasa, budaya, dan program pertukaran mahasiswa atau student exchange. Setiap tahun, Kanda University of International Studies mengirim mahasiswanya untuk belajar bahasa, budaya, dan lain-lain di kampus kita. Tahun 2019 yang lalu adalah tahun kelima kita melaksanakan program pertukaran mahasiswa. Dan karena kondisi pandemi ini, selama 2 tahun program ini dihentikan sementara. Bersyukur dengan kondisi pandemi yang berangsur membaik, saat ini kami tengah mempersiapkan keberangkatan 2 orang mahasiswa kita untuk belajar di Kanda University of International Studies dan 3 orang mahasiswa magang kerja selama 1 tahun di Jepang, serta menerima kedatangan 2 orang mahasiswa Kanda University untuk belajar di kampus kita pada semester gasal 2022-2023 yang akan datang. 11. Perjanjian kolaborasi kerjasama dengan Universitas Sains Islam Malaysia atau USIM. B. Rajamanggala University Technology, Krungsep, Thailand. International Institute of Islamic Thought East and Southeast. D. National Donghua University Taiwan, ROC, yang meliputi kolaborasi penelitian, proyek penelitian bersama, berbagi sarana dan prasarana penelitian, akses data dan penemuan penelitian, menghubungkan pusat-pusat penelitian dan jaringan virtual, pelatihan dan pengembangan personil, staff exchange, dan student exchange. E. Program Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang diinisiasi oleh Kominfo. 12. Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 atau LSP P1 di STI Malang Suseswara sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan kompetensi lulusan program studi manajemen melalui program sertifikasi profesi dengan 4 skema meliputi manajemen pemasaran, remunerasi, rekrutmen, serta performance appraisal, dan 3 skema telah mendapat verifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Ucapan terima kasih kami kepada IAPI atas kepercayaannya memilih STI Malang Suseswara sebagai tempat yang direkomendasikan oleh IAPI untuk menyelenggarakan ujian nasional sertifikasi profesi akuntan publik atau CPA di Indonesia dan diberikannya waiver kepada PPAK STI Malang Suseswara. 14. Ucapan terima kasih pula kepada IAI Pusat yang mempercayakan STI Malang Suseswara sebagai tempat untuk ujian profesi yang dilaksanakan oleh IAI Pusat dalam penyelenggaraan Computer Based Examination atau CBA Center IAI yang ada di kampus kita. Hadirin yang saya hormati, beberapa prestasi tersebut membuktikan bahwa kampus kita selalu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas. Bahkan kepercayaan pemerintah pun semakin meningkat dengan diterimanya bantuan program-program hibah yang sering kita peroleh. Bahkan pengakuan dari pemerintah juga dapat dirasakan dengan adanya penetapan ranking perguruan tinggi se-Indonesia, seperti yang telah saya sampaikan pada awal capaian prestasi kampus kita. Pada kesempatan yang baik ini pula, saya atas nama lembaga mengucapkan terima kasih dan apresiasi tak terhingga kepada seluruh keluarga besar STI Malang Suseswara, khususnya Bapak Ibu dosen dan para karyawan yang telah bekerja dengan tekun, disiplin, dan penuh dedikasi, sehingga telah banyak menghasilkan karya yang sangat berguna bagi kemajuan lembaga ini. Selanjutnya, mari kita bersama-sama lebih bersemangat dalam meningkatkan prestasi lembaga ini. Tak ada kata berhenti dalam meraih prestasi. Demikianlah tekad kita bersama. Bapak Ibu hadirin, khususnya para wisudawan yang saya hormati. Sebagai masyarakat akademis, saudara para alumni pasti terjun dan berkiprah di masyarakat luas. Oleh karenanya, izinkan saya memberikan beberapa catatan kepada para wisudawan agar dapat digunakan sebagai bekal dalam kehidupan nyata, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saudara wisudawan,
Saudara yang lulus pada tahun ini merupakan sebuah generasi yang disebut generasi milenium. Majalah Time menyebutnya dengan Me Generation atau lebih populer dengan istilah Gen Y. Saudara memang benar-benar suatu generasi yang memiliki karakteristik, cara pandang dan perilaku yang unik dan jauh berbeda dari generasi sebelumnya. Saudara lahir pada masa di mana perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berkembang secara pesat. Tentunya saudara mempunyai technological literacy yang tinggi, pintar, banyak memiliki ide-ide brilliant, aktif, inovatif, dan agresif. Saudara sekalian sering dikategorikan mahir dalam mengerjakan banyak hal secara simultan, atau lebih populer dengan istilah multitasking. Itulah sebagian besar karakteristik saudara. Sebagai contoh, saudara mampu belajar mengetik di hadapan komputer dan sekaligus melakukan chatting di sosial media, sembari mendengarkan musik dengan headset menempel di telinga. Generasi saudara ini juga mencerminkan sebuah karakteristik yang sangat responsif dan efisien dalam menjawab persoalan-persoalan individu seperti memesan makanan melalui Gojek, memesan tiket pesawat melalui Traveloka, dan merencanakan liburan dengan menggunakan Agoda dan menggunakan aplikasi-aplikasi online lainnya untuk mempermudah dalam memecahkan masalah saudara. Saudara yang lulus pada tahun ini, saudara memasuki sebuah era yang dikenal dengan era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan pola digital economy, artificial intelligence, big data, robotik, dan lain sebagainya. Era ini telah mengubah perilaku kehidupan manusia, menghapuskan industri-industri yang telah lama mapan, meniadakan jenis-jenis pekerjaan yang telah lama kita kenal, menciptakan lapangan kerja baru yang sama sekali belum terbayangkan di masa lampau, serta mengubah aspek-aspek kehidupan lainnya. Sehingga era ini sering juga dikenal dengan the era of disruptive innovations. Era tersebut tidak perlu membuat saudara risau dan galau karena sederet kelebihan saudara sebagai generasi milenial sudah barang tentu mengundang minat perusahaan untuk merekrut dan mempekerjakan saudara dalam membantu menyelesaikan persoalan-persoalan bisnis yang semakin kompleks dan challenging dengan cara yang efektif dan efisien. Oleh karenanya, para wisudawan tidak perlu khawatir akan kesempatan kerja yang tersedia di luar sana, karena saudara pribadi-pribadi yang luar biasa. Selain daripada itu, kampus di mana kalian menimba ilmu juga selalu melakukan perubahan-perubahan yang transformatif dengan memberikan bekal hard dan soft skills yang sangat memadai agar supaya saudara mampu bersaing di era disruptif tersebut. The workplace has become battlefield and millennials have the upper hand because they are tech savvy with every gadget imaginable almost becoming extension of their bodies. They multitask, talk, walk, listen, and type and text. And their priorities are simple, they come first. Itu yang disampaikan oleh Murli Sever of CBS News. Dunia kerja telah menjadi medan pertempuran, dan Millennium Generation mengangkat kedua tangannya ke atas pertanda menang, karena mereka menguasai teknologi. Dengan gadget yang hampir-hampir menjadi bagian dari tubuhnya, mereka multitask, berbicara, jalan, mendengar, dan mengetik, dan menulis pesan. Dan prioritas mereka simple, mereka melakukan pertama kali. Para wisudawan yang saya hormati, izinkan saya mengucapkan pesan kepada para wisudawan, agar saudara sukses dalam meniti karir atau kehidupan saudara di masa yang akan datang. Dengan kemampuan multitasking saudara, belajarlah semua hal yang ada di perusahaan di mana saudara bekerja. Kemudian cari dan tentukan bidang yang benar-benar saudara ketahui dan sukai, sehingga saudara fokus dan disiplin dalam melakukan pekerjaan tersebut. Dengan menambahkan disiplin dalam kemampuan multitasking yang saudara miliki, kesuksesan akan menyertai saudara. It doesn't matter whether you are pursuing success in business, sports, arts, or life in general. The bridge between wishing and accomplishing is discipline. Itu yang dikatakan oleh Harvey Mackay.
Bukanlah menjadi masalah apakah saudara memburu sukses di bidang bisnis, olahraga, seni, atau kehidupan secara umum. Jembatan antara harapan dan pencapaian adalah disiplin. Keakraban kaum milenial dengan dunia digital memicu perilaku yang kurang menguntungkan juga di dunia kerja. Mereka merasa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa perlu bantuan orang lain, karena setiap persoalan bisa dijawab oleh Google atau sering disebut dengan Mbah Google. Facebook, WhatsApp, Line, Path, dan aplikasi sosial media lainnya seringkali dituding sebagai penyebab yang destruktif terhadap kesalahan-kesalahan pada saat bekerja. Generasi saudara juga dipersepsikan egosentris, individualis, sulit bersyukur, dan gampang bosan. Dalam bekerja misalnya, generasi saudara sering dianggap sebagai kutu loncat, manakala tempat kerja tak lagi dianggap menyenangkan atau tak sesuai dengan gaya hidup, tidak mengundang prestise yang tinggi atau sophisticated, tidak ada kesempatan untuk traveling, tidak keren, dan alasan-alasan yang lainnya. Para wisudawan yang saya hormati, pesan saya, jangan merasa bahwa Anda bisa melakukan segalanya sendiri dengan hanya melakukan googling. Ingatlah, Google bukan merupakan sumber ilmu yang truly reliable, karena jika ada 1.000 orang yang mengupload pendapat yang salah tentang suatu hal, maka saudara akan mendapatkan kesalahan atau bias ketika saudara browsing untuk mengetahui realitas hal tersebut. Oleh karenanya, saudara harus membuka diri dan bekerja sama dengan orang lain untuk belajar ilmu pengetahuan yang terbaru dari pengalaman orang lain. Dengan kemampuan digital saudara, gunakanlah sosial media untuk keperluan yang bermanfaat dan bermartabat. Bergabunglah dengan kelompok profesi secara online, baik melalui Edmodo, LinkedIn, Facebook, Academia, ResearchGate, atau online knowledge sharing group lainnya. Perilaku ini akan memicu saudara untuk menjadi pekerja yang tidak hanya techno-minded, tetapi juga efektif dan efisien, karena saudara belajar dan bertukar pikiran dengan orang lain. Last but not least, saya berpesan agar kemampuan komunikasi digital saudara hendaknya dilengkapi dengan komunikasi verbal. Kemampuan ini sangat bermanfaat khususnya apabila saudara menyampaikan ekspektasi kepada atasan ketika saudara mengalami kegalauan dalam bekerja. I have come to believe over and over again that what is most important to me must be spoken, made verbal and shared, even at risk of having it bruised or misunderstood. Itu yang dikatakan oleh André Lorde. Saya pada akhirnya percaya bahwa apa yang paling penting menurut saya harus diucapkan, dinyatakan secara verbal dan dibagikan dengan yang lain, walaupun harus menanggung risiko lebam dan salah dimengerti. Janganlah kegalauan ini saudara diamkan dan saudara share di sosial media, dan pada akhirnya saudara mendapatkan masukan yang kurang baik sehingga saudara menjadi kutu loncat, menyebar CV ke berbagai penyedia kerja untuk mendapat pekerjaan yang baru. Para wisudawan yang saya hormati, deskripsi saya di atas mengisyaratkan bahwa kunci sukses dalam berkarir di dunia kerja sangat ditentukan juga oleh kemampuan soft skill saudara. Dengan kata lain, hard skills yang saudara pelajari di bangku kuliah hendaknya ditunjang dengan soft skills yang tertuang dalam tata nilai kampus kita atau institutional values, dan saudara kenal dengan akronim attitude. Para wisudawan yang saya hormati, perlu saudara renungkan dan camkan, saudara menjadi sukses, memakai toga dan menyandang gelar kesarjanaan seperti sekarang ini, karena upaya orang tua saudara yang tak kenal lelah dan tiada hentinya. Cucuran keringat dan tetesan air mata agar sang buah hati mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya, merupakan falsafah hidupnya yang tak saudara sadari. Tangan dan tubuh orang tua kita yang berpeluh, menghitam tersengat matahari untuk mencari rezeki yang halal, akan sangat sulit saudara rasakan. Keikhlasan hatinya yang tak terukur, serta dengan doanya yang tak pernah putus-putusnya, masing-masing orang tua kita telah menjadikan kita semua sukses seperti sekarang ini. Dan sudah pasti kita pun tidak akan mampu membalas semua itu.
Oleh karenanya, dengan hati yang rendah dan tulus, mari kita panjatkan doa untuk ayah bunda kita semua, untuk kesehatannya dan untuk kebahagiaannya. Ingatlah bahwa keridaan Tuhan atau kemurkaannya sangat bergantung pada orang tua kita. Tentu saja kesuksesan hidup saudara juga sangat tergantung oleh bakti saudara kepada orang tua. Mudah-mudahan Tuhan Sang Pengasih akan mengabulkan harapan kita. Bagi Anda dan kita semua yang kebetulan orang tua kita telah tiada, doakanlah agar beliau mendapatkan kebahagiaan dalam pelukan dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada bagian akhir dari sambutan ini saya atas nama pimpinan beserta keluarga besar STI Malangkusiswara mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin, khususnya kepada para orang tua wali wisudawan yang dengan tulus mempercayakan pendidikan putra-putrinya di lembaga kami, STI Malangkusiswara. Kepada para wisudawan program pasca sarjana, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Semoga keberadaan saudara menjadi pemicu positif bagi adik-adik saudara di tingkat strata 1. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami bersama para dosen dan karyawan telah berupaya semaksimal mungkin dalam membina, mengasuh, melayani, mendidik maupun mentransfer ilmu. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga dengan ridha Allah, ilmu yang didapatkan para wisudawan akan menjadi ilmu bermanfaat sebagai sumber kebahagiaan yang akan membawa kesuksesan para wisudawan beserta keluarga dan masyarakat luas pada umumnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.